Sosok Yeni Wahid mendadak menjadi sorotan karena dianggap sebagai kandidat ideal sebagai bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yeni Wahid rupanya menarik perhatian sejumlah partai politik. Beberapa kali nama putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu masuk ke bursa cawapres pemilu 2024. Yeni pernah diusulkan sebagai bakal cawapres pendamping capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Belakangan Yeni digadang-gadang berduet dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Lantas, seberapa besar peluang Yeni untuk menjadi calon Republik Indonesia kedua? Apakah Yeni bakal digandeng Ganjar atau justru Anies? Nama Yeni diusulkan menjadi bakal cawapres Ganjar oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dukungan itu diumumkan PSI pada awal Oktober 2022 lalu, jauh sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres PDIP. Seperti diketahui, Ganjar resmi diumumkan sebagai bakal capres yang akan diusung PDIP untuk pemilu 2024 pada 21 April 2023. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali saat itu menyebut, nama Yeni diusulkan partainya sebagai bakal cawapres Ganjar karena kualitas kepribadiannya. Grace mengatakan, sebagai tokoh perempuan Islam, Yeni dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial. Yeni juga dinilai PSI konsisten melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran. Namun, baru-baru ini nama Yeni justru menguat bakal menjadi pendamping Anies Baswedan. Ide itu digagas Partai Nasdem, satu dari 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai, Yeni punya latar belakang mumpuni untuk bersanding dengan Anies pada pemilihan presiden mendatang. Sebagai putri Gus Dur, Yeni dinilai mewarisi pemikiran ayahnya yang menjunjung tinggi pluralisme. Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa itu juga dianggap punya wawasan kebangsaan global dan sosok yang mewakili Nahdlatul Ulama atau NU. Meski menyerahkan keputusan pemilihan bakal cawapres pada Anies, menurut Ali, Yeni bisa menjadi figur pelengkap untuk memikat konstituen. Namun demikian, gagasan Nasdem tampaknya tak disambut baik oleh Demokrat, anggota Koalisi Perubahan lainnya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengingatkan Nasdem untuk mematuhi perjanjian pembentukan Koalisi Perubahan soal penentuan cawapres. Herzaki mengatakan saat ini Anies sudah mengantongi 1 nama bakal cawapres. Namun, nama itu masih dirahasiakan dari publik. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik, Ahmad Khairul Umum menilai, sosok Yeni Wahid cukup berpeluang untuk menjadi cawapres pemilu 2024, terutama buat Anies Baswedan. Sebab, sejauh ini sosok calon pemimpin perempuan tampaknya belum masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. PDIP telah mengungkap 7 dari 10 nama kandidat cawapres Ganjar. Dari nama-nama itu tak ada sosok Yeni. Ketujuhnya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono.
Menurut Umam, sosok Yeni yang dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU juga menjadi nilai tambah. Yeni dinilai bisa menjadi penyeimbang buat Anies yang kerap dicitrakan dekat dengan kelompok konservatif. Namun demikian, wacana menjodohkan Yeni sebagai cawapres Anies memiliki sejumlah tantangan. Pertama, basis dukungan partai. Seperti diketahui, Anies didukung oleh 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Demokrat dan PKS sebelumnya telah mengusulkan nama cawapres yang tak lain merupakan kader partai masing-masing. Sementara Yeni bukan kader 2 partai tersebut ataupun kader Nasdem. Persoalan lainnya, elektabilitas Yeni juga masih terbatas. Tingkat elektoral keduanya di klasmen cawapres berada di papan bawah, sehingga mencawapreskan Yeni kemungkinan hanya akan menguatkan suara pemilih di Jawa Timur, namun melemah di daerah-daerah lain terutama di luar Pulau Jawa. Meski begitu, bakal cawapres yang kelak dipilih Anies ialah sosok yang memenuhi syarat yang telah disepakati Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selama Anies belum mendeklarasikan calon pendampingnya, Yeni, Wahid, ataupun nama lain punya peluang yang sama buat jadi calon Republik Indonesia kedua.